Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di pembahasan hadis Arba'in Nawawi yang mana kita lihat ya hadis-hadis utama dalam syariat Islam ya. Bagaimana kita lihat di hadis-hadis sebelumnya tentang niat beramal. Kita memaksimalkan pondasi-pondasi keimanan kita, keislaman kita. Sudahkah kita menjadi seorang yang mukmin atau keimanan kita masih ada yang kurang? Ya, sudahkah kita menjadi seorang muslim yang hakiki atau masih ada yang kurang dalam keislaman kita? Ya. Nah, kemudian ya kita masuk ke hadis-hadis yang setelahnya. Ya. Nah, maka dari itu kita masuk sekarang ke hadis ketujuh ya. Al-haditsus sabi' ya. Yaitu ad-dinun nasihah. Ini sering kita dengar ya para jamaah sekalian. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah ya kan. Ya, agama itu tuh nasihat. Apa yang dimaksud nasihat di sini? Ya, kan muncul pertanyaan ya. Apa sih nasihat dalam bahasa Arab ya? Apa sih definisinya ya? Nasihat itu para jamaah sekalian dari kata nasoha yansohu ya, menasehati ya kalau diterjemahkan ya. Namun di hadis ini ya kita lihat makna nasihat ya. An Abi Ruqayyah Tamimi Ad-Darri ya, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ya. Dari ya kunyahnya Abi Ruqayyah ya, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ya, sungguhnya Nabi kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya telah berkata ya, adilun nasihat, agama itu sebuah nasihat ya yang terus menerus memperingati kita ya. Seseorang yang beriman, seseorang yang terus menekuni syariat Islam, ketika dia beramal, yang pertama dia pikirkan bagaimana amal ini dari pandangan syariat Islam. Nah gitu ya teman-teman sekalian, gimana sih kalau Ana berbuat ini, berbuat pilihan satu, pilihan dua, pilihan A, pilihan B. Apakah secara syariat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kita berinteraksi kepada orang tua misalkan, ya. Apakah sudah baik interaksi kita kepada orang tua? Ya, ketika orang tua ya mendidik anaknya dari kecil, sudahkah seorang orang tua mendidik anaknya dengan benar sedari kecil? Ya, ketika seorang murid ya berperilaku kepada gurunya, sudahkah pantas menjadi seorang murid ya yang baik akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berperilaku kepada gurunya, sudahkah gurunya membimbing muridnya dengan benar? Terus-menerus kita melihat profesi kita, amalan kita, kegiatan kita, apakah sudah di jalan syariat Islam? Nah, itulah yang dimaksud dengan nasihat. Peringatan kepada diri kita yang terus-menerus kita muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi. Ya. Maka para sahabat itu bertanya, nasihat ini liman? Ya, buat siapa? Kata para sahabat. Qala, kata Rasulullah SAW, lillah. Nasihat itu untuk Allah juga. Nah, apa itu maksudnya? Kenapa Allah butuh nasihat? Nah, nanti kita bahas makna nasihat untuk Allah. Wali kitabihi, dan juga kepada kitabnya. Lah, kenapa kitab Allah? Ya, yang pertama mungkin ada Zabur, ya. Kemudian ada Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, ya. Kemudian apa? Wahyu Nuh, ya. Kemudian terakhir, ya, kitab yang satu saja dijaga oleh Allah sampai akhir zaman, Al-Quran, ya. Kenapa butuh nasihat juga? Bukankah yang kita ketahui nasihat atau dalil itu berasal dari Al-Quran? Apa yang dimaksud nasihat untuk Allah, untuk kitab? Nah, nanti kita lihat.
ya. Wali rasulihi, dan juga kepada para rasul-rasulnya Allah, utusan-utusannya Allah, ya. Nah, apa yang dimaksud? Apakah pengawasan Allah, ya, atau para rasul ini juga dinasihati oleh Allah pada waktu-waktu tertentu, ya, atau dengan wahyunya Allah, ya. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan juga kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya. Yang paling mulia tentu para rasul dan juga nabinya. Itu pemimpin paling mulia, ya. Kemudian khulafaur rasyidin, ya. Pemimpin-pemimpin terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru pemimpin-pemimpin yang taat terhadap syariat Islam, ya. Karena seperti yang kita ketahui, ya, sebagai seorang pemimpin, ya, itu seperti pisau bermata dua. Ini berlaku juga untuk hakim dan juga pengacara, ya. Seperti pisau bermata dua. Kalau dia adil, menegakkan syariat Islam, menjauhi maksiat, ya, maka itu adalah amal soleh yang besar bagi, ya. Nah, apalagi kalau kebijakannya dipakai setelah-setelahnya dan menjadi amal jariah dia, ya kan? Nah, namun sebaliknya, kalau dia berlaku zolim, ya, bahkan membuat kebijakan zolim kepada rakyatnya, kepada umatnya, naudzubillah min zalik, bisa menjadi catatan amal buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, namun itulah bagaimana syariat Islam menasehati para pemimpin. Seharusnya sebagai seorang pemimpin, ketika, ya, ingin menegakkan sesuatu, berlaku sesuatu, ya, memilih pilihan A, B, C kepada rakyatnya, lihatlah secara jalur syariat. Sudah tepatkah, ya, ketetapan saya? Atau, atau misalkan sudah benarkah secara syariat apa yang kebijakan telah Anda tetapkan? Ya. Sudah baikkah hukuman yang telah saya atau telah Anda tegakkan kepada pelaku-pelaku maksiat di masyarakat? Itu dipertanyakan. Nah, maka jadikanlah agama ini nasihat kepada pemimpin, ya, menegur pemimpin-pemimpin untuk berperilaku adil dan juga tidak zalim, ya. Dan terakhir kepada seluruh manusia, ya. Nah, bukan hanya seorang muslim saja, seluruh manusia, ya, itu dijadikan agama itu nasihat bagi diri mereka masing-masing, ya. Seperti tadi yang Ana contohkan di awal sebelum Ana bacakan hadisnya, bahwa ya diri kita jadikan, ya, setiap kita berlaku, beramal, berbuat, ya. Nah, bahkan dari niat, lihat secara syariat. Nah, maka hadis-hadis ini kadang berkaitan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kita lihat, ya, innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung dari niatnya. Maka lihatlah dalam agama kita, sudahkah menasehati niat kita? Sudahkah menempatkan niat kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seperti yang Ana sering ulang-ulang, niat adalah start dari suatu amal, pembuka amal kita, ya. Dan para ulama telah membagi, ya, unsur-unsur dari amalan tersebut. Ada niat, ada ucapan atau qaul, ya, dan juga ada perbuatan bil jawari dengan anggota badan, ya. Nah, dari itu semua bentuk perbuatan, ucapan, niat, lihatlah secara agama, secara syariat Islam. Sudahkah benar, ya? Nah, sudahkah menjadikan agama ini nasihat kepada diri diri kita? Nah, namun masih muncul pertanyaan tadi, nasihat untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasul-rasulnya. Apa yang dimaksud? Nah, kita masuk, ya, nanti ke penjelasan hadis. Nah, namun Anda jelaskan sedikit tentang derajat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nah, dalam kitab beliau, ya, yaitu Sahihul Muslim, di bab, ya, tentang
penjelasan agama itu ada nasihat atau adinun nasihat. Di nomor hadisnya ke-55. Ya. Dan juga dari kitab Sahih Bukhari ya. Namun ini kalau ada riwayat hadisnya yang dimunculkan pertama Imam Muslim biasanya nasnya atau apa namanya tulisannya itu diambil dari kitab tersebut. Ya, berarti tulisan dari hadis ini diambil dari kitab Muslim ya. Nah, kitabnya Imam Muslim yaitu Sahih Muslim. Penjelasan tentang hadis ini. Kita masuk bagaimana hadis ini menerangkan, menjelaskan suatu nasihat dari agama. Ya, hadis ini bagian dari Jawami'ul Kalam. Ya. Jawami'ul Kalam itu ada makna yang tersirat dari kata yang zohir, dari kata yang nampak. Itu nasihat tadi. Berarti makna nasihat ini umum. Nah, ini pentingnya kita belajar harus ada pembimbing, harus ada gurunya. Kalau kita tahu nasihatnya, berarti Allah secara zohirnya, secara nampaknya juga butuh nasihat dong. Nah, kan kasarnya seperti gitu, Om, ya. Padahal yang dimaksud dengan nasihat itu ada makna tersendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan jawami'ul kalim atau jawami'ul kalam, ya. Makna-makna yang terkandung pada suatu kata, ya. Yang menjadikan kekhususan bagi Rasulullah SAW, ya. Maksud dari nasihat kepada Rasulullah SAW adalah salah satunya wahyu. Wahyu menjadikan kesucian dan kekhususan bagi Rasulullah SAW. Nah, itu dimaksud dengan nasihat. Ya. Jadi bukan berarti ya cara kekhususan walaupun memang agama atau syariat Islam ya, memang menasihati para Rasul juga secara nampak. Namun yang dimaksud di sini adalah wahyu-wahyu yang diberikan kepada para Rasul. Ya, syariat-syariat yang harus ditegakkan oleh para Rasul. Ya, ini bentuk kesucian bagi para Rasul, bentuk keagungan bagi para Rasul. Ya, ini dimaksud dengan nasihat kepada Rasul-Rasulnya. Ya, Ah, yang mana diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul untuk menyampaikan syariat Islam, menyampaikan bagaimana menegakkan hukum-hukum dalam syariat Islam juga, ya. Nah, dan juga kepada likitabihi, kepada kitab-kitabnya Allah, ya. Karena urusan agama ini, ya, sudah ditetapkan oleh kitab-kitabnya Allah, ya. Maka yang dimaksud nasihat untuk kitab-kitabnya Allah adalah menjadikan kitabnya Allah sebagai rujukan kita dalam berhukum. Itu dimaksud. Nasihat untuk kitabnya Allah, kita menjadikan kitabnya Allah ini, Al-Quran, ya, untuk menjadi rujukan kita dalam beramal soleh, dalam kita melihat syariat Islam, menegakkan hukum-hukum sesuai dengan syariat Islam, menjauhi batasan-batasan Allah atau maharimullah, batasan-batasan keharamannya Allah, ya. Nah, maka itulah ya dua makna tadi yang harus kita tangkap, ya. Nah, itu nasihat kepada Rasul maksudnya apa? Yaitu wahyu-wahyu dan juga syariat-syariat yang diamanahkan kepada Rasul-Rasulnya Allah. Buat nasihat kepada kitabnya Allah, ya. Yang dimaksud itu adalah menempatkan, ya, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran yang sekarang kita pegang, menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita. Ya. Nah, itulah bagaimana yang dimaksud dengan nasihat. Ya. Jadi maknanya bukan nasihat secara nampaknya. Ya. Nasihat di sini kepada Rasul yang ya, bisa bermakna wahyu, ketetapan Allah, ya, kepada kitab, yaitu menempatkan kitab dengan benar, ya, menjadikan kitab ini ya suatu posisi yang benar. Jangan kita bilang ya kitab ini adalah makhluk Allah juga, gitu kan? Ya, kitab Allah ya kalimatnya Allah, gitu kan? Jadi tetapkanlah kitab ini sesuai dengan tempatnya. Ya. Jangan malah kitab disembah, disucikan berlebihan, enggak. Ya. Tempatkanlah kedudukan Al-Quran itu sesuai dengan tempatnya. Itu apa? Kalamullah. Itu yang dimaksud dengan nasihat untuk
kitab, yaitu menempatkan Al-Quran sesuai dengan tempatnya. Ya. Ya, nanti kita bahas lebihnya ya Om ya. Ada penjelasan lebih yang tentang nasihat kepada kitab Al dan juga para Rasul. Ad-din yaitu agama. Ya, ini penjelasan kosakata yaitu adalah yang dimaksud dalam agama. Ya, apa sih? Yaitu untuk menjadikan tiang-tiang dalam atau pilar-pilar agama kita itu adalah suatu pondasi dalam kita kehidupan sebagai apa? Nasihat. Ya. Kalau pondasi kita runtuh, lemah, berarti kita kurang untuk menasehati diri kita sendiri. Kita kurang menjadikan agama ini sebagai penasehat untuk diri kita. Ya. Nah, jadi rukun Islam, rukun iman, para jamaah sekalian, ya, kita tegakkan itu sebagai nasihat bagi diri kita. Ya, oh, berarti saya harus sholat. Kan ini perintah Allah, itu nasihat. Oh, berarti saya harus berpuasa. Nah, ini kewajiban saya dari Allah. Ini kebutuhan saya, kebutuhan anak. Itu nasihat. Ya. Oh, anak sudah mampu untuk berzakat mal. Berarti anak harus menunaikan kewajiban anak. Nasihat lagi. Anak kurang dalam beriman, ada keraguan. Harus anak kuatkan iman anak. Nasihat. Semua pondasi yang kita tegakkan dalam syariat Islam, dalam keimanan, keislaman kita, itulah bentuk nasihat. Ya. Nah, kita masuk ke kosakata kedua, nasihah, ya. Kalimat yang dari nasohayan sohu, ya, menasehati, ya, secara murninya atau secara nampaknya, ya. Maksud di sini murni itu nampak, ya. Nah, namun secara makna nanti kita bahas ya, ada penjelasan secara fikihnya. Aimmatul muslimin, ya, maksud itulah pemimpin-pemimpin dan umaro, ya, pemimpin-pemimpin para muslimin, ya, wa ammatihim, ya, itu kaum-kaum muslimin, ya, atau ya rakyat-rakyat ya kalau di negara. Kita masuk ke fikih, ya. Nah, sebelum kita masuk ke unsur-unsur fikih dalam hadis ini, ya, terutama dalam makna nasihat, ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah sekalian? Tuh, sudah cukup ya, insya Allah ya. Nah, insya Allah kalau masih cukup, Insyaallah, Ustaz. insya Allah kalau masih cukup, kita lanjutkan masuk ke pembahasan unsur-unsur fikih dalam hadis ini ya, terutama tadi tentang nasihat. Pertama, tentang nasihat untuk Allah. Nah, apa sih yang dimaksud nasihat untuk Allah? Ya, yaitu apa? Lagi-lagi menempatkan Allah itu pada tempatnya. Beriman kepada Allah, ya, mensucikan Allah, meniadakan sekutu darinya, tidak mengingkari sifat-sifatnya, ya, tidak melebihkan, mengurangi sifat-sifat Allah, ya. Ah, Nah, itulah kita nasihat untuk Allah, yaitu apa? Menempatkan Allah pada tempatnya. Ya. Berarti kalau mohon maaf ya para jamaah sekalian, bila ada seseorang Muslim yang menambahkan sifat Allah, mengurangi sifat Allah, berarti dia kurang nasihat pada dirinya. Ya. Nah, berarti dia tidak mensucikan Allah. Karena nasihat untuk Allah yaitu mensucikan Allah, menempatkan Allah pada tempatnya. Ya. Itulah definisi nasihat untuk Allah, yaitu menempatkan Allah pada tempatnya. Allah itu tempatnya apa? Di Ars, Rob, pencipta. Ya. Tempatkanlah Allah sesuai dengan tempatnya Allah sesuai dalam Al-Quran yang layak, tidak kita lebihkan, tidak kita kurangi. Ya, ketika ada yang melebihkan sifat Allah, mengurangi sifat Allah, berarti dia tidak menjadikan agama itu nasihat bagi diri dia. Ya, berarti dia tidak menjadikan nasihat untuk Allah. Apa maksudnya tidak mensucikan Allah? Zolim kepada Allah, tidak menempatkan Allah pada tempatnya. Nah, maka lagi-lagi kembali adinun nasihat. Agama itu untuk menasehati diri kita. Sudahkah tepat kita menempati Allah dengan yang apa kita yakini? Coba para jamaah kembalikan lagi kepada diri jamaah masing-masing. Sudah tepatkah kita menempatkan ya Allah dalam
pengaruh hidup kita. Apa ini maksud? Sudah tepatkah kita ketika beramal, kita ingat kepada Allah? Sudah tepatkah ketika kita dalam keadaan terpuruk, ingat bahwa masih ada Allah? Ya, sudah tepatkah ketika kita dapat ujian? Ya, kita ingat bahwa Allah tidak akan uh, memberikan ujian kepada hambanya, kecuali hambanya mampu. Itulah kita menempatkan Allah pada tempat. Ya, jadikan dinun nasihat. Agama itu nasihat kepada diri kita. Ya, nah, itu dari an-nasihatu lillah, nasihat kepada Allah. Itu menempatkan Allah pada tempatnya. Ya. Bahkan dalam kehidupan kita juga. Yang kedua, nasihat untuk kitabullah. Nasihat untuk Al-Quran. Ya. Yang tadi kita menempatkan Al-Quran sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa tetapkan. Tidak kita lebih-lebihkan Al-Quran. Ya. Nah, tidak kita kurangi juga. Ya. Jangan nanti ya seperti naudzubillah ya, seperti Nasrani merevisi Alkitabnya. Padahal ya kitab itu sudah sempurna. Kenapa harus direvisi? Bukankah itu berarti melanggar nasihat untuk kitabullah? Ya, berarti itu zolim. Tidak menempatkan hakikat Al-Quran atau kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya. Nah, melanggar apa yang Allah tetapkan pada Al-Quran dan juga kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Maka kitabullah itu nggak perlu direvisi. Ya. Nah, kata nasihat untuk kitabullah itu menempatkan kitabnya Allah pada tempatnya. Ya. Kalau sudah Allah sempurnakan, nggak perlu kita ubah. Ya, itulah sebetulnya nasihat untuk kitabullah. Ya. Nah, mensucikan kitabnya Allah dan juga menempatkan pada tempatnya. Ya. Nah, yaitu kita dengan beriman kepada kitab-kitab samawi. Kita beriman. Ya, walaupun kita tidak ambil dalamnya, ya, seperti Zabur, Taurat, Injil, kita tidak ambil syariatnya. Tapi kita beriman bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dan juga mengimani Al-Quran sebagai kitab terakhir dan juga kitab yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah satu-satunya. Ya. Nah, lagi-lagi kita menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Ya. Nah, dan Al-Quran adalah mukjizat Allah. Ya, kalamullah, bukan makhluknya Allah. Ya. Nah, kalau makhluknya Allah, ya kita bawa aja ke kamar mandi, nggak masalah, karena makhluk. Ya. Namun kalau kalamullah, itu bagian dari Allah. Ya. Ada tempat-tempat yang tidak boleh kita langgar untuk kesucian kalamullah, itu Al-Quran. Nah, makanya para jamaah sekalian mungkin pernah dengar syubhat ya. Al-Quran itu kalamullah atau makhluknya Allah. Nah, gitu kan. Kalau makhluknya Allah, berarti kita sifati Al-Quran itu dengan makhluk juga. Ya. Nah, kalau dia misalkan kalamullah, berarti Al-Quran itu sebagian dari wahyunya Allah. Nah, beda ya, para jamaah sekalian ya. Nah, itu dia. Ya, bagaimana kita menempatkan Al-Quran ini pada tempatnya. Ya. Nah, yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah, salah satu dari wahyunya Allah. Jangan kita lebihkan, jangan kita kurangi, jangan kita ubah apalagi. Ya. Nah, seperti dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Nah, ini sesungguhnya Al-Quran ini tempatnya kayak gini nih. Ya. Ini hakikat Al-Quran ini. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazalna dzikra. Kita turunkan Al-Quran ini wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Jangan kalian rusak malah. Ya. Berarti nasihat tentang kitab Allah telah kalian langgar. Ya. Dan juga kalian telah menjauhkan ya nasihat bagi diri kalian sendiri. Ya. Nah, kalau kalian menjadikan agama ini nasihat, maka kalian tidak akan melanggar ketentuan Allah. Seperti dalam surat Al-Hijr ini juga. Ya. Nah, kita nggak boleh mengubah mengubah Al-Quran, baik secara katanya,
secara nampaknya maupun secara maknanya. Maksud makna itu apa? Buat tafsir-tafsir sendiri, ya. Gak ada unsur tafsir yang tepat, ya, tidak merujuk kepada dalil-dalil atau makna tafsir yang soheh, ya. Mohon maaf ya para jamaah sekalian, kita kadang melihat ya, ada beberapa, sana mau bilang oknum mungkin ya, Om, ya. Nah, ada beberapa oknum yang terkadang bawa kajian dengan Al-Quran terjemah, bacakan ayatnya, baca terjemahnya, bacakan ayat, baca terjemah. Nggak semua makna Al-Quran dilihat dari terjemah para jamaah sekalian. Ya. Nah, maka dari itu, ya, dia harus melihat makna-makna dalam Al-Quran dalam tafsir. Ketika dia memaknai Al-Quran dengan kurang tepat atau bahkan menyelisihi dengan makna aslinya, berarti dia telah melanggar nasihat untuk kitabullah. Tidak menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Maka nasihat bagi seorang muslim untuk kitab Allah, ya, menempatkan kitab Allah dari pandangan seorang muslim itu seperti apa? Yang pertama apa? Membaca Al-Quran dan juga menghafal. Inilah nasihat untuk diri kita kepada kitab Allah, kepada Al-Quran. Ya, ingat jangan cuma dibaca, ya. Nah, dilihat makna-maknanya, ya. Kan dengan kita membaca Al-Quran, ya terbuka makna-makna di dalamnya. Ada ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, atau kita mengingat lagi ilmu-ilmu yang semua kita telah pelajari, membersihkan hati kita, dengki, ya, ucapan kita kita bersihkan, ya, kemudian meningkatkan ketakwaan kita, ketakutan kita kepada Allah, ya. Di dalam Al-Quran pun kita membaca Al-Quran, terdapat kebaikan yang ditulis dengan lembaran-lembaran yang terdapat di dalamnya, ya. Syafaat-syafaat yang akan didapati pembaca dalam Al-Quran nanti di hari kiamat. Salah satu syafaat yang didapati nanti pada hari akhir, ya, adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan pintunya aja itu beda, Pintu orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, pintu surganya beda. Berarti itu apa? Itu sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya para jamaah sekalian, ya, kejarlah ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, mungkin para jamaah sekalian berpikir, oh ana udah telat nih, sudah berumur, baru mau menghafal Al-Quran. Nggak ada kata telat tuh. Nggak masalah kita menghafal cuma setengah juz amma pun nggak masalah. Ya, namun kita ketika sholat kita maknain. Bagi-bagi umat sekalian yang sholatnya bisa di rumah gitu kan. Bacaan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Fatihah kita baca, kita maknai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat maknanya, ya. Jangan cuma dibaca, lihat maknanya juga. Pelan-pelan kita baca. Kemudian baca surat pendek, kita maknain. Itulah menempatin nasihat untuk ke kitabnya Allah, gitu kan. Nah, bagaimana kita menempatkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, itu bagaimana kita memaksimalkan ya dalam bacaan. Dan jangan hanya kita hafali, kita baca sehari-hari. Kita lihat maknanya, gitu ya. Nah, adapun untuk penghafal Al-Quran para jamaah sekalian, ya, maka itu akan memakmurkan hati, menjadikan hati itu dijaga oleh Al-Quran. Karena nggak mungkin, orang menghafal Al-Quran, tapi diiringi dengan maksiat. Ya. Ya, karena Allah jauhkan, Allah jaga gitu ya. Nah, sehingga ia akan meraih kedudukan yang tinggi nanti di akhirat. Ya. Nah, dia akan menaikkan derajat dia nanti di akhirat dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah ia hafal. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, ya, bacalah, ya, dan juga katakanlah bagi penghafal Al-Quran, ya, Iqra wartaqi warattil, ya, bacalah Al-Quran terus menerus, warattil, ya, tartillah, wartaqi dan naikkanlah nanti derajatnya, ya.
kama kunta turattilu fid dunya. Ya. Sebagaimana engkau telah menghabiskan waktu-waktu dunia untuk tartil Al-Quran, membaca Al-Quran dengan seksama, melihat tafsirnya, maknanya, itu tartil. Ya, fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukan engkau nanti, ya di akhirat, ya inda akhir, ketika di akhirat, ayatin taqra'uha, ya. Pada ayat terakhir kamu akan membaca Al-Quran. Ya. Salah satu ya ya, ciri-ciri husnul khotimah juga, ya. Dia membaca ayat nggak jauh dari wafatnya, ya. Nah, ketika sering membaca Al-Quran, nanti dia akan tersadar ayat apa sih yang dia senangin, ya kan? Nah, itu nanti dibaca di akhirnya. Itulah bagaimana kedudukan dia nanti di akhirat. Sedangkan ayat terakhir yang ia baca. Nah, jadi jangan bosan-bosan baca Al-Quran. Apalagi ayat yang cintain, misalkan seneng nih baca surat pendek ini, ayat ini. Baca sering-sering, karena kita nggak tahu kapan ajal kita menjemput kita. Ya. Kemudian, yang kedua, nasihat ya bagi seorang muslim untuk kitabullah, membaca Al-Quran dengan tartil dan membaguskan suara. Nah, itu kita untuk menempatkan Al-Quran, kita perindah bacaan kita. Ya. Nah, seperti dalam satu riwayat dalam hadis Imam Bukhari, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, ya. Nah, bukan dari golongan kami umatnya Rasulullah SAW ketika tidak membaca Al-Quran dengan melantunkan dengan lantunan yang indah gitu ya. Nah, di sini maksudnya bukan kalau nggak lantunannya indah bukan dari umatnya Rasul, enggak. Maksudnya untuk menjadikan kita nanti dekat kepada umatnya Rasulullah di padang mahsyar, ya. Salah satu amalannya apa? Yaitu melantunkan Al-Quran dengan suara yang indah, ya. Nah, itu salah satu amalan-amalan untuk mendekatkan kita kepada umatnya Rasulullah ya. Nah, jadi jangan kita lihat artinya nih. Oh, artinya berarti bukan termasuk dari golongannya atau umatnya Rasul. Oh, bukan. Berarti kalau yang lantunannya nggak indah bukan dari umatnya Rasul, enggak ya. Kan seperti itu. Maksudnya ini salah satu amal yang dianjurkan kepada umatnya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ya, amalan selanjutnya untuk kitabullah, ya, yaitu melihat makna-makna dalam Al-Quran, ya. Memahami ayat-ayatnya, mentadaburi ayat-ayatnya, mempraktekkan ayat-ayatnya, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai nasihat bagi diri kita. Ya. Jangan sampai pada zaman sekalian, ayat banyak nih kita hafal, gitu ya. Tapi yang kita maknain itu nggak ada. Maka naudzubillah surat-surat pendek yang sering kita baca gitu ya. Kalau misalkan waktu pendek kita hanya ingin baca surat-surat pendek dalam sholat sunnah kita atau sholat wajib kita, ya naudzubillahnya kita nggak tahu maknanya. Maka pentingnya kita belajar tafsir ya. Dan alhamdulillah ya untuk apa namanya kelas Al-Abror ini dahulu ya mungkin dulu banget ya. Yang dulu muridnya masih berapa? 5 6 ya. Nah, yang masih dikit lah. Dulu pernah kita bahas tentang tafsir. Ya, nanti ke depannya kalau umat ingin tafsir boleh ya. Nah, seperti dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya, ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan makna-makna dalam Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah di hati-hati mereka itu ada yang terkunci? Kofel itu bahasa Arabnya gembok. Akfaluha, ada yang tergembok dalam hati mereka. Ketika seseorang dinasihati dalam Al-Quran aja nggak bisa, berarti tanyakan dalam hatinya. Ada suatu kemaksiatan yang menutup hatinya, menjadikan hatinya itu gumpalan hitam. Ya, nah, seperti dalam hadis yang lain, ya, maksiat itu seperti tinta-tinta yang menuktoh-nuktoh atau menitik-nitik dalam hati. Ketika ada maksiat yang dilakukan, ada titik hitam dalam hati kita. Terus sampai naudzubillah tertutuplah hati itu, maka ketika dinasihatul Quran itu tertutup, terkunci hati, ya. Nah, maka itu udah jelas-jelas dari Al-Quran, udah jelas-jelas dari hadis-hadis Rasulullah.
dan nasihat nggak bisa, maka tanyakan kepada dirinya. Aduh, ada yang salah tentang perilakunya, amalannya. Ya. Nah, inilah ya, bagaimana kita melihat makna-makna dalam ayat-ayat Al-Quran pada zaman sekalian. Ya. Ayat sependek ini pun maknanya luas, kalau kita mau mentadaburinya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, amal untuk kitabullah, ya, mengajarkan pada generasi-generasi muda muslim tentang apa sih Al-Quran. Al-Quran itu tuh apa? Ya, bagaimana Al-Quran itu sejarahnya, mentadaburinya, mengambil makna-maknanya, mempraktekkan dalam kehidupan kita, menjadikan kitabullah itu nasihat kepada diri kita juga, gitu kan? Ya. Nah, dan juga kita sebagai seorang muslim berperan penting dalam menjaga kitabullah, membela kitabullah, ya, menegakkan hak-hak kepada kitabnya Allah, Al-Quran, ya. Salah satunya apa? Mempelajarinya, ya. Itulah kewajiban kita, ya kan? Karena ya seperti para ulama berpendapat bahwa thalibul ilm itu hukumnya wajib, fardu ain. Setiap seorang muslim itu wajib untuk belajar. Salah satunya untuk belajar apa? Al-Quran. Nah, seperti dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baiknya kalian. Ya, salah satu amalan terbaik bagi umat Rasulullah SAW yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Masya Allah, yang mengajarkannya dapat keutamaan, yang mempelajarinya juga dapat keutamaan. Nah, itu ya. Ya, kita sempatkan diri kita. Ya, seperti kelas Al-Abror ini mungkin hanya 2 minggu sekali. Ya, Afwan, 2 kali seminggu. Ya, pertemuan pun ya sekitar 1 jam kurang lebih dengan tanya jawab. Namun kita ambil maknanya, ya. Nah, kita diskusi di sini, ya. Karena bukan di sini yang apa namanya ahlul ilmunya bukan, ya. Di sini cuma membantu menyampaikan dan juga untuk kita membuka diskusi aja, ya. Nah, mungkin para umat ada ilmu yang belum Anda miliki juga mungkin banyak gitu kan. Nah, karena Anda sendiri pun masih banyak harus belajar ya, ya. Nah, kita masuk ke amalan kelima, ya. Bagaimana kita menempatkan diri kita kepada kitabullah, yaitu memahami dan juga mengamalkannya. Nah, ini, udah kita tadaburin, udah kita baca tiap hari, kita hafalkan, ya. Kita tahu hakikat Al-Quran, tinggal kita amalkan, gitu kan? Karena percuma kita tahu untuk diri sendiri, tapi nggak ada manfaatnya kalau nggak kita amalkan, kan, Nah, kenapa? Tidak ada kebaikan dalam membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya. Kalau kita baca dong ya ada pahalanya, tapi kebaikan untuk kita mempengaruhi orang lain, untuk diri kita sendiri memaknai Al-Quran, kalau kita nggak tahu maknanya gimana? Ya, kayak naudzubillah kita baca teks gitu ya, tapi nggak tahu maknanya. Ketika nanti ditanya, isi teksnya apa ya? Oh, saya nggak tahu, saya cuma baca. Nah, maka kebaikan apa yang kita dapatkan? Ya, memang ada pahala dari Allah. Namun untuk kita dapat ilmu, kebaikannya apa? Nah, tidak ada ilmunya kan, Maka kita harus belajar untuk memaknai Al-Quran, memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, ya. Dan tidak ada kebaikan dalam pemahaman tanpa mengamalkan. Nah, kalau kita udah paham, itu sebut apa, Kalau nggak kita amalkan, malah jadi dosa kan, Kalau nggak kita amalkan, kita langgar, ya kan? Nah, maka setelah kita paham makna-makna dalam Al-Quran, terkandung dalam Al-Quran, kita amalkan, ya. Maka itulah hasil terbaik dari kita mentadaburi Al-Quran. Kita tahu hakikat Al-Quran, kita hafalkan, kita baca, kita tadaburi, kita pahami, kita amalkan. Ya, dan kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita, walau bil ayah. Ya. Seperti hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau bil ayah. Sampaikanlah sesuatu dari diriku walaupun cuma satu ayat. Ya. Jadi nggak harus yang ngajarin itu harus orang berilmu, harus jadi ustadz dulu, harus lulusan Universitas Madinah dulu. Enggak. Umat sekalian kalau belajar dapat kebaikan dari siapapun,
Ya, sampaikan kebaikan itu kepada orang lain, ya. Nah, karena kebaikan ya kadang kita nggak tahu dari siapa, dari mana, gitu kan? Tidak melihat derajat, gitu kan? Unsur-unsur kebaikan, ya. Nah, dan yang paling jeleknya, kita udah tahu kandungan Al-Quran, tapi tidak kita laksanakan. Loh kok bisa begitu, Ustadz? Ya, kok bisa gitu, Mas? Ya, udah tahu makna Al-Quran, masa nggak baik bagi diri kita? Ya, kalau tidak dilaksanakan, jadi maksiat, Sampai dalam surat As-Saff ayat 2 sampai 3, ya, nggak Anda baca langsung artinya karena ini cukup panjang ya. Wahai orang-orang beriman, ya, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kaburo maktan ini, ya. Ah, sangat besar kebencian Allah, ya, bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan, ya. Nah, ini ayatnya kayaknya agak keliru nih, apa maknanya sama ayatnya beda nih, ya. Nah, ini nanti anak wanti-wanti, ini ayatnya beda maknanya sama artinya, ya. Nah, seperti itu ya. Ketika kita melihat apa namanya sesuatu yang kita sudah pahami, sesuatu yang sudah kita apa namanya belajar, tapi kok kita nggak sesuai dengan amalan kita, kita belajarnya, kok nggak sesuai dengan yang kita ucapkan, maka itulah kedudukan terburuknya kita dalam kita mempelajari Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka itulah kita tempatkan untuk nasihat kepada Alkitab bagi diri seorang Muslim, menempatkan pada tempatnya, kita tadabur, kita amalkan maka apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kita masuk ke nasihat kepada Rasul, nasihat yang ketiga dalam hadis ini. Yaitu apa? Ya, membenarkan risalahnya, wahyunya Rasul, beriman kepada seluruh Rasul, ya, membela Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW lebih dari diri kita juga keluarga kita, ya. Nah, dan juga ya kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya, katakanlah kalau engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah juga akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi nggak bisa dipisahin tuh. Ana beriman kepada Allah, tapi Ana nggak mau cinta kepada Rasulullah. Nggak bisa. Ya. Ketika orang cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahu Ghafurur Rahim, dan Allah itu Maha Pengasih lagi, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Mengampuni. Ya. Nah, dan juga barang siapa yang menaati Rasul, berarti dia menaati Allah. Jadi nggak mungkin terpisah dong, Ya, saya ingin menaati Rasul aja lah. Untuk syariat Allah nanti aja, nggak bisa. Pasti satu jalur. Ya, seperti surat An-Nisa ayat 80, mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang telah menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, inilah nasihat kepada Rasul, menempati Rasul dengan haknya, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW, ya, beriman kepada seluruh Rasul-Rasulnya Allah, ya, dan juga kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita. Ya, seperti kita bahas di kitab Adabul Mufrad, ya, hadis-hadis Adabul Mufrad, kita lihat akhlak-akhlaknya Rasul, ya kita ikuti. Itulah nasihat kepada Rasulullah SAW, ya. Menjadikan Rasulullah SAW menjadi suri tauladan kita, ya. Nah, yang keempat, nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya. Karena ya inilah bagaimana syariat Islam seharusnya melekat kepada kepemimpinan. Apapun itu, pemimpin kaum muslimin, ya, aparat hukum, ya, pemilik perusahaan, ya, yang punya karyawan, kepala keluarga, diri sendiri, yang memimpin badan dia yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka taatilah syariat Islam. Jadikanlah nasihat untuk para pemimpin dengan syariat Islam, ya. Seperti surat An-Nisa ayat 59, Allah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul, dan juga taati ulul amri kalian, pemimpin kalian, ya. Nah,
Maka kita jadikan pemimpin ini sebagai wasilah, ya, untuk kita taat, ya, kepada syariat Islam. Ya, karena syariat Islam sendiri memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Ya. Nah, selagi dia tidak berlaku maksiat, tidak menghalangi kita beribadah, taat. Ya. Walaupun banyak kekurangannya, ya. Selama dia masih ingin kebaikan, kita doakan kebaikan bagi pemimpin-pemimpin. Ya, semoga kita memiliki pemimpin yang taat kepada Allah, ya, kembali kepada syariat Islam dan juga menegakkan keadilan dan juga menjauhi dari kezaliman bagi rakyatnya. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, maka itulah, ya, nasihat kepada para pemimpin. Ya. Nah, ini kandungannya sama, ya, seperti di atas tadi. Masuk kita ke nasihat bagi seluruh kaum muslimin, seluruh manusia, kita semua yang hadir pada majelis ini, jadikan nasihat kepada diri kita. Dari mana unsur nasihatnya? Sumber nasihatnya agama. Jadi nggak bisa tuh dipisahkan seluruh urusan kita dari agama. Nggak bisa. Kita balik seluruh urusan dunia kita itu dibimbing atau dibatasi oleh agama. Gitu ya. Jadi nggak ada tuh nanti aja loh masalah agama. Ini lebih penting nih masalahnya nih. Urgent nih. Nggak bisa Mau seurgent apapun, lihat secara agama. Ya. Yang menunjukkan kita kepada sesuatu yang benar. Ya. Seperti dalam Al-Quran, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ini salah satu tujuannya syariat Islam. Mengeluarkan kalian dari suatu yang gelap kepada suatu yang terang. Gitu kan? Seperti orang-orang kafir Quraisy. Ya kan? Pada zaman jahiliyah menuju ke zaman kemerdekaan orang-orang Jaziratul Arab. Ya. Nah, seperti dalam hadis ini, dalam penjelasan hadis ini, sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang tidak memperhatikan anjuran-anjuran batasan-batasan yang saling menasihati antara sesama, ya. Atau kita tahunya apa? Amru bil ma'ruf, gitu kan? Terlebih yang berkaitan tentang urusan akhirat. Nah, karena itu menjadi tujuan kita di akhirat, Mau kita selama apapun di jembatan dunia ini, kalau tidak kita bekali dengan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, nggak bakal kokoh jembatan kita, nggak bakal indah di pandangan Allah, nggak bakal bermanfaat jembatan kita. Nanti dia di akhirat, ya. Di mana tujuan mereka sebatas meraih kesenangan dan kemegahan di dunia. Nah ini, sampai umur berapapun carinya dunia, ya. Mau urusan apapun dilihat dari kesenangan duniawinya, bermanfaatkah bagi duniawinya mereka, ya. Nah, ikut kajian, ya kan? Capek ikut kajian. Sejam tuh lama kajian gitu kan. Oh, kalau ngikut-ngikut yang lain, 2 jam, 3 jam diladenin. Nah, ini dia. Ya. Jangan sampai itu menutup hati dia dan mendekatkan dia kepada laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalim. Ya. Nah, semoga kita menjauh, ya. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, maka salah satu nasihat bagi kaum muslimin itu sebagai penutup aurat, aib, ya. Kalau kita beriman, kita meningkatkan iman kita nggak mudah berucap yang kurang baik. Gak cuma ucapan kotor, maksudnya ucapan yang kurang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya, menyebarkan aib orang lain, ya, ria, sombong, yang lain-lain, ya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, wa in lam takun khairan, wa in lam takul khairan, falyaskut. Kalau engkau nggak bisa berucap yang baik, maka diamlah. Itu lebih baik untukmu. Nah, kalau kita nggak bisa nih, takutnya kita berbicara, aduh baik nggak ya? Saya ngomong gini, saya cerita gini baik nggak ya? Aduh, diam dulu aja deh. Kita beri cerita yang lain aja, tanya kabar aja, gitu ya. Cukup, Ya. Takutnya kalau kita cerita yang ini malah jadi fitnah kurang baik,
Malah kita dapat dosa dengan ucapan yang kita anggap sepele mungkin ya. Nah, untuk para jamaah sekalian, ya. Ini yang harus kita jauhi. Kenapa? Ini syirik kecil. Syirik kecil itu dimulai dari mana? Ucapan. Nah, hati-hati ria, sombong. Kadang mulai dari ucapan. Itu harus kita jauhi ya. Para jamaah sekalian, ya. Nah, ini juga nasihat kepada diri kita juga, ya. Kepada anak dan juga para jamaah sekalian yang hadir. Ya. Nah, kita jaga hati kita, ucapan kita, perbuatan kita, semuanya kita jaga. Ya. Kan ini nasihat kepada diri kita dari agama. Nah, kemudian ada macam-macam nasihat yang paling besar. Nasihat yang paling besar bagi kaum muslimin itu apa sih? Ya, yaitu menasihati saudara kita juga. Dan juga kita meminta nasihat dari dia juga. Ya, amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Itu nasihat terbesar bagi seorang muslim. Ya. Nah, sebagai Rasulullah SAW menyampaikan, apabila salah seorang di antara kalian meminta nasihat pada saudara, maka nasihatilah. Itu hak kalian. Ya. Itu kewajiban kalian. Afwan. Untuk menasihati saudara kalian yang meminta nasihat. Ya. Nah, nah, apalagi yang ketika ingin safar, nasihati. Ya. Karena itu sebagai penolong juga pelindung. Ya. Nah, nasihat di sini juga berlaku untuk doa. Ya kan? Nah, dan nasihat kepada orang yang ketika tidak ada, itu doa yang maksud ya. Di sini maksud jawamil kami doa, menunjukkan kejujuran dalam kita bernasihat. Itu maksudnya apa? Kejujuran dalam kita menetapkan hati kita, ya. Sudah tepatkah nasihat dalam diri kita? Maka kita ucapkan dengan doa-doa kita. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bahwa di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain itu memberikan nasihat baginya saat ia tidak ada. Itu apa? Doa. Ketika dia tidak ada, kita doakan. Ya. Dan nggak bakal rugi tuh doa, karena doa akan kembali juga kepada diri kita. Ya. Nah, ini ada beberapa perkataan ulama tentang nasihat seperti ada uh, Syekh Hasan Al-Basri. Sungguhnya engkau tidak akan meraih sebenarnya nasihat untuk saudaramu sehingga engkau memerintahkannya dengan sesuatu yang tidak dikerjakan. Ya. Nah, jadi kalau misalkan nasihatnya tidak bermanfaat, ya untuk apa? Ya. Ucapan tidak bermanfaat, ya untuk apa? Ya. Nah, seperti kita ucapkan yang tidak benar, memerintahkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, dan juga di hadis-hadis Rasulullah ya ada juga para ulama yang lain ya tentang nasihat ya. Nah, oke kita lanjut langsung ke adab memberi nasihat. Nah, ada caranya nggak langsung kamu tuh salah gini 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 gini. Itu namanya kritik ya. Menghardik namanya ya. Jangan, karena komunikasi itu dua dua arah gitu ya. Komunikasi itu bukan satu arah ya, tapi dua arah ya. Yang ketika orang menasehati, tanya kenapa kamu berlaku seperti ini. Ketika orang yang ini dinasehati, cerita masalah dia, pendapat dia, pembelaan dia, dengarkan. Komunikasi dua arah. Inilah cara kita memberikan nasihat dan cara kita meminta nasihat juga. Kita kalau dinasehati, utarakan nggak masalah, ucapkan, ucapkan. Apa pandangan diri kita, apa pembelaan kita, apa yang ada di diri kita. Dan orang yang menasehati jangan berkeras kepala. Lihat, oh dia punya masalah seperti ini. Kita longgarkan. Oh dia punya salahnya di sini. Maka kita nasihati cukup di sini. Jangan kita salah-salahin. Ya. Yang ada dia malah nggak bisa masuk nasihatnya. Yang ada dia murung. Yang ada dia malah makin sedih, makin hatinya makin keras. Ya. Nah, cukup dia berlaku salah, sudah cukup. Ya. Tak perlu dipanjang-panjangin, nggak perlu di apa. Tinggal kita selesaikan apa yang bisa kita selesaikan. Gitu kan. Itu cara kita bernasihat. Ya. Ah, hendaklah kita menasihati ketika sendirian, tidak di depan umum. Ya. Kadang siapa yang menutupi kekurangan saudaranya, maka Allah akan menutupi juga nanti di akhirat. Maksudnya apa? Allah akan ampuni juga nanti dosa-dosa kalian di akhirat. Ya. Nah, seperti dalam para ulama berkata, barang siapa yang memberi nasihat pada saudaranya, ya, maka
Usahakan hanya dia dan orang yang dinasihat yang tahu ya, empat mata ya. Nah, dan barang siapa nasihat di tengah-tengah manusia, maka itu sebuah celaan. Nah, itu benar Om ya. Jadi bedakan kita untuk menasihati dan juga untuk kita menghardik orang lain mencela, ya. Nah, itu yang kita harus jaga ya. Ini kita masuk menasihati tapi ada caranya, Om. Ya. Rasulullah SAW berdakwah pun ada caranya. Kalau Rasulullah SAW dakwah yang penting nyampein, ya Rasul tinggal dakwah pertama kali tentang tauhid aja. Tapi yang menerima siapa? Gak banyak pasti. Bahkan bisa jadi Rasulullah SAW cobaannya lebih berat. Tapi begitu Rasulullah SAW dakwah tuh ada caranya. Nah ini juga, nah kita menasihati saudara kita, itu ada caranya juga. Ya, jangan sampai malah bumerang bagi diri kita ya. Nggak masuk nasihatnya karena caranya yang kurang tepat atau bahkan menjadikan dengki orang itu malah menjadi mendendam diri kita karena nasihat yang kurang tepat caranya ya. Nah, nah, ini ada faedah dari salah satu ulama ya. uh, Diterangkan oleh Ibnu Battal ya, ulama abad ketiga ya, apa derajat ketiga ya bersama Imam Ahmad ya, walaupun beda 20 tahunan ya. Nah, yang pertama ya nasihat, faedahnya ya sesungguhnya nasihat itu agama dan Islam ya, yang mengatur amalan dan juga ucapan kita di ulama yang lain, hati kita juga, niat kita juga ya. Nah, jadikanlah syariat Islam agama kita sebagai pedoman pengatur seluruh amalan dan juga hati kita ya. Jadi jangan ada tuh berdalih ya, anak kan orang gini ya, watak anak gini ya, ya anak nggak bisa diubah, nggak bisa gitu. Terus buat apa Allah menetapkan takdir kauniyah? Buat apa Allah menurunkan syariat Islam? Begitu orang semuanya bisa berdalih tentang watak dia. Orang semuanya bisa berdalih tentang kebiasaan dia, gitu kan? Kalau orang semuanya bisa berdalih, oh saya udah ditakdirin gini, udah saya gini aja. Ya kalau saya masuk neraka, naudzubillah, ya ini salahnya Allah dong. Kenapa Allah mentakdirkan ana masuk neraka? Nggak bisa begitu. Terus buat apa hadis ini ada? Adinun nasihat, syariat agama, syariat Islam yang Allah tetapkan. Koridor-koridor yang tidak boleh kita melewati batas. Ya, itu semuanya sebagai nasihat kepada diri kita. Ya. Sebagai pengatur dalam amalan hati dan juga ucapan kita. Dan yang kedua, faedahnya nasihat hukumnya fardu kifayah. Cukup sebagian di antara kaum muslimin yang menasehati. Maka yang lain tidak kewajiban. Nah ini Om, dakwah itu fardu wajib kifayah. Ya. Jadi kalau kifayah itu gini Om batasannya. Kalau di suatu lingkungan belum ada yang berdakwah, berarti ada salah satu yang harus bisa berdakwah. Ya. Umat punya circle, punya lingkungan. Harus ada yang bisa berdakwah Om. Harus ada ustadz yang umum bisa jangkau gitu ya. Karena bisa ditanya jawab apa. Karena fardu kifayah Om. Ya, wajib secara lingkungan. Kifayah itu kan wajib secara lingkungan Om ya. Nah, kalau satu sudah melaksanakan, yang lainnya gugur untuk kewajibannya. Yang ketiga, nasihat itu wajib diberikan sesuai dengan kadar kemampuannya. Jangan malah nasihat, tapi bukan kemampuan dia. Jadi seakan-akan nasihatnya nggak tepat gitu ya. Nah, atau dengan cara yang tepat juga. Ini kadar juga, kemampuan dia juga gitu kan. Nah, karena ditakutkan ya nanti muncul yang tidak diinginkan. Atau malah memperburuk suasana. Atau bahkan bumerang bagi penasehat. Karena dengan cara yang kurang tepat. Maka lihatlah kemampuan dia. Ya. Kalau dia kemampuan nasihatnya masih kurang untuk melihat kondisi, untuk cara menyampaikan, ya cukup mungkin dengan satu dua kata aja gitu ya. Yang penting katanya baik, tidak ada yang menyinggung, ya, dengan kondisi yang tepat gitu ya. Nah ini bagaimana faedah-faedah dalam hadis ini yang diambil oleh Ibnu Battul. Ya, Masya Allah ini hadis pendek Om ya. Tadi kita lihat matanya aja cuma sebaris kalau kita bilangnya sebaris lebih dikit. Tapi lihat Om, maknanya, faedahnya, pendapat para ulama tentang hadis ini begitu banyak. Nah, ini yang harus kita praktekkan dalam kita mempelajari Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu Islam. Ya,
Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah yang mana kita lihat dalam hadis ketujuh ya, ad-dinun nasiha. Ya. Sampai hadis ketujuh ada yang ingin ditanyakan tentang ad-dinun nasiha. Ya. Nah, ini waktu memang kita undur sekitar 10 menit ya, karena tadi kita masuk juga agak sedikit telat. Nah, jadi nggak masalah ya waktu kita undur ya, kita lebihkan nggak masalah. Padahal ada yang ingin bertanya? Ya, Ah, Afwan Ustaz, ya Padahal silakan Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya makna begitu dalamnya. Makna manfaat agama adalah sebuah nasihat. Tetapi begini Ustaz, banyak sebagian yang katakanlah masih mencari atau masih menunggu hidayah sampai dengan nasihat itu difahami, nasihat itu didengar, difahami, kemudian dilaksanakan. Banyak sebagian besar di sana berdalih bahwa sebuah nasihat, bahwa sebuah ilmu agama itu adalah sebuah hidayah yang masih dia tunggu. Kemudian mereka berdalih, sebagian besarnya bahkan orang-orang yang berakal ini memahami, meyakini bahwa ilmu agama atau pemahaman agama terkhusus bagi seorang muslim itu tidak menjadikan landasan hidupnya sehingga dia memberi garis begitu dengan kepandaian dan akal tersebut sehingga dia tidak memahami agama secara bahwa ini adalah dasar dari sebuah kehidupan begitu. Apakah hidayah itu yang menurut banyak orang, terutama orang-orang pintar, orang-orang berakal ini menjadikan satu apa ya tidak diberi oleh Allah terkhusus untuk orang-orang ini atau masih tertutup yang tadi Ustadz jelaskan atau akal yang pandai ini menjadi kendala sehingga dia tidak mudah untuk menjemput atau mendapatkan hidayah. Bagaimana Ustadz? Ya Allah. Nah, ini ya. Bismillah. Jadi banyak ya ahli-ahli gitu ya pada bidangnya gitu ya. Mereka Baik, berdalih ya bahwa ya sebenarnya tatanan kehidupan itu sesuai akal gitu kan ya. Nah, betul, bahkan menjadi tokoh-tokoh terkenal ya. Kita sebutnya sebagai Albert Einstein yang teorinya dikenal dengan evaluasi evolusi manusia dari primata gitu ya. Dari kera. Gini hidayah itu ada dua macam ya. Ada taufik, ada irsyad. Taufik itu apa sih? Hidayah yang Allah kehendakin. Irsyad itu apa sih? Hidayah yang dikejar oleh manusia. Kalau dia nggak mau kejar hidayah irsyad, nggak bakal dapat hidayah taufik Maksudnya apa? Kalau dia emang nggak mau mendapatkan kebaikan dalam agama, dia nggak mau mencari ke agama yang benar, Allah gimana mau ngasih hidayah? Mau dia sepintar apapun dalam ilmu dunia, kalau dia memandang sebelah mata tentang agama, atau bahkan dia meremehkan urusan agama, atau dia nggak mau kejar tentang agama yang benar, dia nggak mau pikirkan agama yang benar, yang dia pikir cuma dunia aja. Ya tadi di hadis tadi kan, ya terlena dengan urusan dunia. Apa di ayat tadi? Itulah yang ia dapati. Kepintaran dia ditempatkan dengan hal yang tidak tepat. Bahkan salah, bukan nggak tepat lagi ya. Salah sudah teori-teori yang mereka utarakan. Ya, padahal Allahu alimul hakim. Allah itu adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana, gitu kan? Nah, ilmunya Allah itu bukan sebatas paling maha mengetahui, Allah tuh maha bijaksana juga, ya. Nah, berwibawa Allah itu, gitu kan? Nah, itu lah ya. Kadang orang nggak dapat hidayah, menyalahkan hidayah. Oh, ini orang pintar kok nggak dapat hidayah. Ini orang baik kok nggak dapat hidayah. Tanyakan di dalam hatinya dia. Coba, udah ngejar belum agama yang benar? Udah doa hmm. belum mencari agama yang benar? Ya, Ya. mau dia S3-nya 3 kali ya. Kasarnya gitu ya. Kalau dia mencari dunia, mau dia baiknya beribu-ribu kali sodakoh,
ya, infak. Tapi kalau dia tidak mencari agama yang benar, gimana Allah mau ngasih hidayah, Om? Hmm. Nah, gitu, Om ya. Nah, Baik, itu. Ustaz. Mm-mm. Masalah hidayah itu banyak orang jadiin dalih, banyak, Om. Ya, Anda setuju. Tapi dia harus mengajar juga hidayah. Nah, ini pentingnya kita belajar akidah tuh. Ini masalah akidah. Harus tahu hidayah itu apa sih? Hidayah itu ada berapa jenis sih? Gimana Allah mau ngasih hidayah kepada makhluknya, hambanya? Nah, ada jalan-jalannya, Om. Nggak ujuk-ujuk kalau kasih nih semuanya hidayah. Enggak. Ada jalannya. Nah, salah terjawab, Om ya. Terjawab, Ustaz. Jazakallahu khairan. Apaan wa yaki, Om ya. Nah, Allah alam bisawab ya. Nah, mungkin dari umat yang lain ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol, Om. Atau sudah cukup ya, insya Allah ya, tentang adinun nasihat ini. Insya Allah cukup Ustaz. Insya Allah ya, kalau sudah cukup ya, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Mungkin sekali lagi ya kita berdoa ya bagi salah satu umahat kita yang telah panggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ibu Ida Nurlela atau biasa para umat bisa manggil juga untuk Ummu Hilmi ya. Yang insya Allah ya semoga seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal solehnya diterima di sisi Allah sebagai pemberat amal soleh di hari akhir nanti ya, dan semoga nanti kita bisa bertemu dengan beliau bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menuju surganya Allah dengan keadaan yang sebaik-baiknya, dengan pintu-pintu yang sebaik-baiknya yang kita inginkan. Amin ya robbal Amin ya alamin Rabbal. ya. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya pada pertemuan pagi hari ini ya. Anda minta maaf bila ada kekurangan atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian ya. Barakallahu fikum ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.